Kita lanjut lagi di Mario Teguh Super Show. Baiklah pemirsa, kita masih berbincang dengan tema berjudul pribadi rebutan. Dan kalau kita bicara menjadi pribadi rebutan, tentunya semua orang ingin menjadi sebuah pribadi yang diperebutkan banyak orang. Satu pertanyaan Pak Mario mengenai pribadi rebutan. Bagaimana apabila kadang susah untuk membangun hubungan, baik dalam pertemanan maupun bisnis, karena ada rasa tidak percaya yang kuat yang sering muncul? Super sekali pertanyaannya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme-nya sama-sama. Orang yang tidak takut Anda rugikan akan mensahabati Anda untuk mencapai keuntungan bersama. Orang yang tidak takut Anda rugikan akan mensahabati Anda untuk mencapai keuntungan bersama. Saya bersahabat dengan televisi, sudah lama sekali. Kalau persahabatan saya dengan televisi lama, berarti televisi tidak takut saya rugikan. Itu tanda. Berarti orang-orang yang tidak takut dilihat tidak akan merugikan, akan disahabati untuk bekerja sama. Itu sebabnya adik-adik saya yang baik hatinya. Anda sekarang rata-rata umurnya berapa? 18, 20 tahun. Dengarkan ini ya. Oh, yang di depan juga. Oke. Dengarkan ini ya. It takes 10 years for a significant difference. Dibutuhkan 10 tahun untuk perbedaan yang signifikan, yang kelihatan. Sekarang Anda 20 tahun, 10 tahun lagi 30, Anda sudah manajer muda atau assistant vice president atau vice president. 10 tahun. You start your online business today. Oke, buat online business apapun, 10 tahun lagi, you will be rich. Takes 10 years, 10 tahun. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang bahkan tidak Anda curigai merugikan diri sendiri. Saya percaya diri, itu maksudnya saya percaya Mario. Kan percaya diri. Saya percaya Mario tidak akan merugikan diri saya sendiri. Karena dia memang tidak terlalu rajin tapi bersungguh-sungguh. Memang dia tidak terlalu pandai tapi tidak takut mencoba. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Super Audience, kita akan masuk ke segmen curhat di mana kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa langsung berbincang dengan Pak Mario. Silakan. Silakan boleh angkat tangan yang mau curhat. Boleh maju ke depan, boleh berdiri, silakan. Satu orang lagi. Ya, boleh berdiri. Kita berikan tepuk tangan. So, terima kasih Mbak Dwi, Mas Herman, dan Mbak Berta. Ada yang mau diceritakan, Mbak Dwi? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nama saya Sri Dukartini Purba. Ya. Di malam ini saya ngerasa beruntung sekali bisa curhat langsung sama Pak Mario. Terima kasih. Jadi seperti ini Pak, kan saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya berasal dari Medan. Ya. Saya kuliah di sini sendiri. Ya. Jadi di sini saya ngerasa ada masalah gitu di masalah ekonomi keluarga saya. Karena kan saya 5 saudara, saya anak pertama. Ya. Baru semester 4. Jadi kadang kalau misalnya dengar cerita dari orang tua lagi ekonominya menurun kayak gitu. Kadang-kadang saya suka down kayak gitu. Padahal kan saya itu harus jadi example gitu untuk adik-adik saya ke depan. Jadi menurut Bapak gimana ya Pak? Yang Anda mengapa Anda merasa down wajar? Karena Anda merasa keluarga sedang ada masalah ekonomi untuk membiayai Anda jauh di Jakarta. Begitu? Iya gitu, soalnya ada 4 lagi adik saya yang di pesantren kayak gitu. Dan mereka membutuhkan biaya. Iya. Lalu apa perasaan tidak berdaya seperti itu? Iya kadang. Apa yang Anda lakukan untuk membuat Anda tidak lagi merasa? Saya tuh sholat terus gitu, cuman udah siap sholat, saya emang udah ngerasa tenang gitu. Tapi besok kepikiran lagi, makanya kadang saya kalau kata mama saya selalu sabar, dia bilang dia tuh kayaknya sabar banget gitu loh Pak. Sedangkan saya nggak sabar gitu loh. Apakah ada cara untuk membantu keluarga menghemat?
Ya itu dia saya bingung Pak, apa yang harus saya lakuin gitu loh. Kira-kira ada apa? Saya kepingin kerja, cuman karena kuliah sampai sore, soalnya kan jadwal saya full. Kalau kerja kan nggak bisa dari sore ke malam, bisanya paling pagi ke sore kayak gitu. Makanya saya bingung kayak gitu loh. Anda tetap mendapat kiriman uang dari Medan? Tetap dapat, cuman kan kepikiran sama adik di sana gitu. Soalnya biaya di pesantren juga pada itu juga. Apakah dengan Anda berhenti kuliah akan membantu? Nggak dikasih juga sebenarnya, ya nggak dikasih. Udah kamu sekolah aja gitu. Anda pernah menyatakan ingin berhenti kuliah? Pernah. Udahlah kerja aja, udah enggak kerja, udah sekolah aja. Kalau rezeki mah nggak kemana, sabar. Itu aja sabar terus, makanya orang tua sabar. Sudah berapa lama ini berlangsung? Sebenarnya udah semenjak saya tamat dari pesantren. Jadi saya tamat SMA, masuk kuliah. Dari situ mulai ke belakangnya itu udah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Dan 3 tahun Anda tetap bertahan. Tetap bertahan. Sudah ingin menangis sebetulnya. Udah tiap hari Pak. Enggak kelihatan Anda ingin menangis? Iya soalnya saya kalau lagi sholat aja Pak. Oh, jadi menangisnya saat sendiri. Iya Sebetulnya perasaan sedih itu selalu ada. selalu ada. Dan merasa menjadi beban itu memang tidak enak ya. Iya. Oke, sebentar kalau gitu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Dwi. Pak Herman, apa masalah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Masalah saya kan sekarang saya alhamdulillah kuliah sambil bekerja Pak Mario. Sudah bekerja. Sudah bekerja. Sekarang saya semester 4 gitu. Eh, Masalah saya adalah kan kalau kita bekerja otomatis kita dapat gaji ya Pak ya. Nah, di dalam memperoleh gaji itu kadang saya bingung. Di sisi lain saya ingin memberikan kepada orang tua seperti itu. Terus di sisi lain juga saya banyak banget kebutuhan seperti ya kebutuhan kuliah saya seperti transportasi, buku dan lain sebagainya seperti itu. Sebelum Anda bekerja, sebelum mendapatkan uang, yang membiayai kuliah Anda siapa? Alhamdulillah Pak, saya biaya sendiri dari pekerjaan itu. Kuliah ini? Iya. Dari awal sudah membiayai diri Iya sendiri? kan alhamdulillah saya dibiayain dari perusahaan itu sendiri. Oh ya? Iya. Super sekali. Berapa banyak yang kira-kira bisa Anda sediakan untuk orang tua? Untuk itunya saya nggak bisa dipastiin ya Pak gitu. Anda kok kelihatan merasa sedih sekali, mengapa? Iya sih Pak, kadang saya gimana ya, kedua orang tua saya udah lumayan tua gitu kan. Tapi niat hati saya itu pengen dari gaji itu pengen memberi seperti itu. Cuman di sisi lain saya itu butuh gitu. Terkadang saya itu menyiksa diri saya sendiri dengan cara pura-pura mengatakan kalau saya itu apa ya, aku ada kok uang gitu. Terus sebagian gaji saya berikan kepada orang tua gitu. Oke, kalau gitu gini, bicara lebih spesifik ya, lebih spesifik. Kira-kira berapa yang bisa Anda kirimkan uang kepada orang tua setiap bulan? Setiap bulan kadang saya 500 gitu, nggak pernah di atas 500.000. Ya, good. Jadi 500.000 sudah baik. Iya toh? Tapi itu nggak setiap bulan Pak. Kenapa tidak setiap bulan? Iya karena saya kadang suka ada suatu hal yang nggak terduga seperti itu. Jadi lebih baik orang tua yang kekurangan daripada Anda yang kekurangan.
Saya sebenarnya memilih saya yang kekurangan seperti itu Tapi daripada. faktanya orang tua yang kekurangan. Iya, seperti itu. Jadi pantas Anda sedih sekali ya. Apakah bisa misalnya saja Anda yang mengambil resiko kekurangan dengan memastikan mengirimkan kepada orang tua jumlah yang lebih banyak? Kadang saya juga niat sih Pak, ya udahlah pengen berhenti aja kuliah gitu, pengen langsung kerja aja seperti itu. Sebaiknya dia berhenti kuliah nggak? Jangan. Iya Jangan. di sisi lain juga saya terus kalau saya nggak kuliah mau jadi apa seperti itu sih. Nah, sekarang yuk kita adik-adik yang muda, yuk kita lihat logikanya ya. Logika manusia ini takut kurang. Logikanya Tuhan minta kita ikhlas. Karena kalau kita ikhlas dilebihkan. Yuk kita cek ya, ini logikanya. Bicara kasar saja, ballpark figure, angka umum, angka besar. Pendapatan Anda 1 bulan berapa? 2 juta. 2 juta. Iya. Very good. Lalu Anda takut memberikan uang lebih kepada orang tua karena Anda takut kurang. Iya Pak. Ya, sekarang kalau Anda memberi uang kepada orang tua 1 juta, sisa uang Anda berapa? Saya setiap bulan ada kredit juga Pak, kredit motor. Oh, kredit motor. iya. Berapa kreditnya? Kredit motor 1 bulan 600 ribuan, terus sama kos 1 bulan 5,5. Oke, good. Jadi sebetulnya kalau dipaksakan begitu 700 ribu bisa dikirimkan ke orang tua. Kalau emang dipaksakan bisa. Good. Nah, waktu memaksa itu ada perasaan sakit nggak di dada? Iya Pak, kadang Iya, betul. Itu loh, membantu orang tua yang membuat kita sedih karena kita kekurangan, tapi takut tidak bisa memberi. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak orang gajinya 5 juta? ada. Ada yang 10 juta? Ada mungkin. Ada yang 250 juta? Enggak. Ada. Sekarang, ada nggak yang gajinya 1 miliar 1 bulan? Ada. Ada. Apa bedanya Pak Herman dengan orang yang dapat gaji 100 juta? Apa bedanya? Nggak ada. Semua kita makhluk kecintaan Tuhan. Jadi Bapak jangan membatasi pengertian tentang rezeki. Jadi membantu orang tua itu membuat hati sakit, pedih. Tapi pada saat yang sama Tuhan menyadari loh bahwa yang membatasi rezeki Anda siapa? Tuhan. Yang membuat dia hanya menerima 2 juta itu juga Tuhan. Berapapun rezeki Anda itu yang membatasi juga Tuhan. Jadi kalau Anda membantu orang lain lalu sakit merasa kekurangan, Tuhan menyadari bahwa rezeki yang dibataskannya kepada Anda kurang Pak. Lalu ditambahi. Tapi Anda belum betul-betul pernah mencoba sampai titik di mana Anda betul-betul sakit. Itu loh. Membantu orang tua itu cara memperbesar rezeki. Tidak usah khawatir, saya sudah waktu masih muda saya sudah buktikan. Saya harus bekerja, potong pralon, buat filter air waktu saya masih asisten manajer di bank. Untuk dapat uang supaya saya bisa kirimkan uang ke rumah untuk membiayai adik yang mau buat salon di rumah, membiayai orang tua untuk buat pagar rumah. Sakit rasanya karena kita sendiri kekurangan. Tetapi itu cara Tuhan melihat apakah kita bersungguh-sungguh menjadi anak yang baik. Ya, apa rasanya Mbak Dwi waktu saya bicara begini? Sedih aja. Sedih. Jadi apa yang Anda mau lakukan? Dia sudah bekerja. Dia pun diambang tangis. Dia sebetulnya ingin menangis. Hanya karena dia jambulnya tinggi maka dia jaga. Oke? Apa kalau nggak apa-apa, menangis itu indah. Ingat, air mata itu adalah doa. Air mata adalah kata-kata saat bibir kita tidak bisa bicara. Ya, jadi rencana Mbak Dwi apa? Maunya sih kerja Pak. Mau kerja. Upayakan ya. Apa saja coba cari
Apa yang membuat Mbak Dwi menjadi pribadi yang nanti diganti biayanya, diganti tenaganya, diganti waktunya. Akan ada orang yang membutuhkan bantuan. Cari saja. Ya, tidak mungkin anak muda yang hatinya tercabik sedih seperti ini tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bilang saya waktu SMA jangan berteman sama Berta. Soalnya saya itu mirip kayak setan.